6 anggota keluarga tewas dalam serangan di Gaza. Merz bantah informasi pertemuan rahasia Rusia-Jerman. Aksi leri kucing Downing Street curi perhatian. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Sorotan Dunia kembali hadir menemani Anda dengan beragam informasi menarik yang kami hadirkan dari mancanegara. Bersama saya Pesi Rahmadi, inilah Sorotan Dunia selengkapnya. Pemirsa, kebakaran hutan terbesar di Spanyol terus berkobar di wilayah Guadalajara. Pasukan darurat militer diterjunkan untuk memadamkan api yang telah melalap puluhan ribu hektar hutan. Personel unit darurat militer Spanyol berupaya memadamkan api dari jarak dekat dengan menyemprotkan air ke titik-titik kebakaran yang masih berkobar di kawasan hutan Lambiera, Guadalajara. Kebakaran yang mulai terjadi sejak 16 Juli ini telah menghanguskan sekitar 29.000 hektar lahan dan memaksa evakuasi di 34 wilayah. Lebih dari 1.200 warga terdampak, perintah evakuasi maupun pembatasan aktivitas. Otoritas menyebut kondisi cuaca panas, kering, dan angin kencang menjadi faktor utama yang mempercepat penyebaran api. Pemerintah daerah menyatakan laju api menuju Provinsi Soria berhasil diperlambat. Namun petugas masih berjuang menahan api agar tetap berada di dalam perimeter kebakaran dan tidak meluas di kawasan lain. Kebakaran di Guadalajara menjadi salah satu insiden kebakaran hutan terbesar di Spanyol sepanjang tahun 2026. Secara keseluruhan, lebih dari 65.000 hektar lahan telah terbakar di Spanyol. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran berupaya mengendalikan kebakaran hutan yang melanda wilayah Ezulfe, Aragon, Spanyol Timur. Kebakaran telah menghanguskan sekitar 1.000 hektar lahan dan memaksa warga desa Milinoits mengungsi. Rekaman yang dirilis oleh unit darurat militer Spanyol memperlihatkan api melalap area perbukitan, sementara asap tebal membumbung ke udara saat petugas berupaya menahan penyebaran api. Kebakaran yang berawal di kawasan pegunungan Majelinos ini terus berkobar hingga malam hari. Pemerintah daerah Aragon meningkatkan status darurat dan meminta bantuan unit darurat militer untuk memperkuat operasi pemadaman. Akibat meluasnya kebakaran, warga desa Molinos dievakuasi demi keselamatan. Sejumlah ruas di sekitar lokasi kebakaran juga masih ditutup untuk mendukung proses pemadaman dan memudahkan akses petugas ke titik-titik api. Kebakaran ini terjadi di tengah musim kebakaran hutan yang melanda berbagai wilayah di Spanyol. Gelombang panas berkepanjangan dan kondisi vegetasi yang sangat kering memicu sejumlah kebakaran besar di berbagai wilayah dalam beberapa pekan terakhir. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, di Spanyol kebakaran hutan juga melanda kawasan bukit ikonik Arthur Seat di Edinburgh, Skotlandia. Meski api sebagian besar berhasil dikendalikan, petugas pemadam kebakaran masih disiagakan untuk mencegah munculnya titik api baru. Api melalap lereng Salisbury Craigs di kawasan Arthur Seat disertai asap tebal yang menyelimuti langit kota Edinburgh. Layanan pemadam kebakaran Skotlandia menerima laporan kebakaran pada Minggu sore dan mengerahkan 6 unit mobil pemadam beserta tim khusus untuk menangani insiden tersebut. Meski titik wilayah kebakaran berhasil dikendalikan, petugas tetap berjaga di lokasi untuk memastikan seluruh titik panas benar-benar padam dan tidak kembali menyala di tengah kondisi cuaca kering. Menurut laporan setempat, sejumlah titik api kembali muncul pada Senin, sehingga helikopter kepolisian diterjunkan untuk memperingatkan pengunjung agar menjauhi kawasan tersebut melalui sirine dan pengeras suara. Hingga kini belum ada korban jiwa dilaporkan, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan dan baru akan diungkap setelah proses pemadaman dinyatakan selesai. Akibat insiden ini, Queen's Drive dan sebagian kawasan Holyrood Park sempat ditutup untuk mendukung operasi pemadaman. Kebakaran ini menjadi insiden kedua yang terjadi di Arthur Seat dalam 3 bulan terakhir, di tengah meningkatnya risiko kebakaran hutan di Skotlandia akibat kondisi cuaca kering dan gelombang panas yang melanda Eropa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan.
Pemirsa, krisis air bersih melanda kota Argento di Pulau Sisila, Italia. Warga termasuk para lansia terpaksa mengantri di air mancur umum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah gelombang panas ekstrim. Rekaman video memperlihatkan warga membawa jerigen dan berbagai wadah untuk mengambil air dari fasilitas umum. Air tersebut digunakan untuk kebutuhan dasar seperti memasak, minum, hingga menjaga kebersihan diri. Selama beberapa bulan terakhir, pasokan air bersih di banyak kawasan Agrigento, wilayah pesisir selatan Sisilia, hanya mengalir setiap beberapa hari sekali, sehingga memaksa warga bergantung pada tangki penampung dan distribusi air menggunakan truk. Kondisi ini menjadi lebih berat bagi para lansia dan warga yang memiliki anggota keluarga berkebutuhan khusus yang tetap harus berjuang mengangkut air demi memenuhi kebutuhan dasar mereka. Che pensare? Se un manubrio manco l'acqua, cappa. Non lo come accompagna la macchina e bagna l'ingolè. L'acqua per cucinare. E poi c'è mia moglie che è 100% in validità. Mi sa d'india. Invece l'acqua andiamo a correre per tutte cose, per lavare, per fare, per dire. Invece non è. Krisis air ini terjadi saat pesisir selatan Sisilia dilanda gelombang panas dengan suhu melampaui 43 derajat Celcius dan curah hujan yang sangat rendah. Selain dampak kekeringan, kondisi ini juga diperburuk oleh infrastruktur air yang sudah menua. Menurut laporan, sekitar 60 hingga 68% air hilang di jaringan distribusi akibat kebocoran pipa dan kerusakan sistem. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir bandang menerjang Provinsi Nuristan di Afghanistan Timur yang juga menyebabkan puluhan orang tewas serta ratusan lainnya dilaporkan hilang. Tim penyelamat masih terus menyisir lokasi bencana untuk mencari korban yang diduga terseret arus. Dan berikut laporan selengkapnya. Banjir bandang menerjang wilayah Nuristan pada Senin malam, menyapu permukiman, toko, ternak, serta fasilitas milik warga. Petugas penyelamat dan warga menyusuri kawasan yang porak-poranda akibat diterjang banjir bandang. Mereka mencari korban di antara tumpukan lumpur, material bangunan, dan puing-puing yang menutupi permukiman. Sejumlah rumah dan bangunan dilaporkan rusak, sementara jalan-jalan di wilayah terdampak masih tertutup endapan lumpur tebal yang menyulitkan proses evakuasi. Otoritas Penanggulangan Bencana Afghanistan menyatakan banjir bandang yang melanda pada Senin telah menyebabkan 23 orang tewas, 80 orang luka-luka, dan lebih dari 100 warga hingga kini masih dinyatakan hilang. Salah satu wilayah yang mengalami dampak terparah adalah Kota Parun, ibu kota Provinsi Nuristan, yang dilaporkan mengalami kerusakan luas akibat derasnya arus banjir. صحنه ترالو د خپل رضاکارانو کارمندانو په مټ باندې لله الحمد مونږه دا تقریبا واته کس شهیدان راستري دي او بیګا د شپیم سره ایستل شوی دي څه سیلابو سین وړو او کوز واماو کې راستل شوی دي نو څه کسان ورګ دي لګي او هلي ځلې کوونو د خپل شهیدان راستل کوي. Hingga kini operasi pencarian dan evakuasi masih terus berlangsung di sejumlah titik terdampak. Petugas bersama relawan terus menyisir lokasi banjir untuk mencari korban yang masih dinyatakan hilang di tengah kondisi medan yang berlumpur dan sulit dijangkau. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, gulungan debu raksasa menyelimuti langit kota Antofagasta di Chili Utara saat badai pasir menerjang wilayah tersebut. Angin kencang memicu penurunan jarak pandang dan juga memaksa otoritas meningkatkan status siaga. Gumpalan pasir dan debu tebal menyapu kawasan perkotaan dan pesisir Antofagasta, menutupi jalan raya serta permukiman warga. Badai pasir ini dipicu angin kencang yang menerjang sejak Minggu 19 Juli 2026. Otoritas Meteorologi Chili mencatat kecepatan angin mencapai 50 km per jam di Antofagasta, Tocopilla, dan Megilones. Sementara di wilayah pegunungan, hembusan angin diperkirakan dapat mencapai 100 km per jam. Dinas Meteorologi Chili memperingatkan kondisi ini berpotensi memicu episode jarak pandang rendah, terutama di sekitar Oleg dan kawasan selatan Gunung Berapi Laskar. Dinas Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Bencana Chili
tetap memberlakukan status siaga dini di seluruh wilayah Antofagasta. Otoritas setempat terus memantau perkembangan cuaca dan mengantisipasi gangguan lanjutan karena angin kencang masih terus berlangsung hingga Senin sore. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, duka menyelimuti kota Gaza setelah dugaan serangan Israel menghancurkan sebuah rumah dan menewaskan 6 anggota satu keluarga. Di lokasi lain, 4 warga sipil lainnya juga dilaporkan tewas dalam serangan yang menghantam area penampungan pengungsi. Isak tangis keluarga mengiringi prosesi perpisahan terakhir bagi para korban. Jenazah para korban disolatkan, sementara kerabat yang ditinggalkan tak kuasa menahan duka. Rekaman video juga memperlihatkan kondisi rumah keluarga Al-Masri di kawasan Al-Samer, Gaza yang hangus terbakar setelah terkena serangan. Dalam insiden ini, seorang ayah, ibu, dan 4 anak mereka dilaporkan tewas. Kerabat korban mengatakan api menjalar dengan cepat ke seluruh bangunan, membuat penghuni tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan diri. Sementara di wilayah utara Gaza, 4 orang lain termasuk seorang perempuan juga dilaporkan tewas dalam dugaan serangan di dekat bekas rumah sakit yang kini difungsikan sebagai tempat pengungsian. صار بالضبط أنا بقيت نايم في الخيمة سمعت صوت ضربة قوية والناس نايمة وهبت النار في الدار ومن أثرها استشهد الأب والأم والأبناء كلهم جميعا. Warga Gaza terus berharap agar dunia dapat peduli terhadap penderitaan mereka. Mereka berharap agar serangan akibat konflik dapat berhenti sehingga mereka dapat hidup dengan aman. العالم ينظرونا بعين الاعتبار يعني هم شايفين ايش بيصير فينا وفيش حدا مدور علينا. فيش حدا مدور علينا فيش انقاذ فيش أي أمن ولا أمان في هذا البلد أصلا. Sementara itu Kementerian Kesehatan Gaza menyatakan lebih dari 73.000 warga Palestina telah tewas sejak konflik berlangsung pada Oktober 2023. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil sipil dilaporkan menjadi sasaran serangan Israel di Jalan Al-Zala, kota Gaza. Insiden ini menyebabkan 1 orang tewas dan 14 lainnya terluka. Rekaman video memperlihatkan mobil yang dilalap api di tengah jalan. Sementara petugas pemadam kebakaran berupaya memadamkan si jago merah, tim medis dan petugas darurat juga segera diterjunkan ke lokasi untuk mengevakuasi para korban. Laporan awal menyebutkan korban luka didominasi perempuan dan anak-anak. Setidaknya 2 orang dilaporkan berada dalam kondisi kritis dan masih menjalani perawatan intensif. Konflik di Gaza yang berlangsung sejak Oktober 2023 terus menelan korban jiwa. Menurut otoritas kesehatan Gaza, lebih dari 73.000 warga Palestina telah tewas dan ratusan ribu lainnya terluka sejak pecahnya perang. Hingga berita ini diturunkan, militer Israel belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan serangan tersebut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, pemerintah Kamboja memusnahkan lebih dari 5,5 ton narkotika dan bahan prekursor hasil sitaan dalam sebuah upacara terbuka di Provinsi Kandal. Nilai barang bukti yang juga dimusnahkan diperkirakan mencapai 500 juta dolar Amerika Serikat. Rekaman memperlihatkan para pejabat mengawasi proses pembakaran ribuan kilogram narkotika dan bahan kimia prekursor di kawasan Ponelu, Provinsi Kandal, Kamboja. Api besar dan asap pekat membumbung ke udara saat seluruh barang bukti dimusnahkan. Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Dalam Negeri Kamboja, Sarkosa, menyatakan pemusnahan ini menjadi pesan tegas kepada jaringan pengedar narkotika bahwa pemerintah terus berkomitmen mewujudkan Kamboja yang bebas dari narkoba. Barang bukti tersebut merupakan hasil operasi pemberantasan narkoba yang dilakukan sepanjang tahun 2025 di Phnom Penh dan Provinsi Kampong Cham. Total narkotika dan bahan prekursor yang dimusnahkan mencapai 5,62 ton. Kepolisian anti narkoba Kamboja mencatat sepanjang paruh pertama tahun 2026, aparat berhasil menangkap 12.581 tersangka, termasuk 225 warga negara asing, serta menyita 2,38 ton narkotika dalam berbagai operasi. Jenis narkotika yang disita dan dimusnahkan mencakup ketamin, heroin, sabu kristal, pil metafetamin, ekstasi, kokain, hingga cetinol. Pemerintah menegaskan akan terus meningkatkan operasi penegakan hukum untuk memutus rantai peredaran gelap narkotika. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, demonstrasi menuntut kejelasan atas kematian seorang pengusaha keturunan Maroko berakhir ricuh di kota Bologna, Italia. Bentrokan terjadi setelah sekelompok peserta aksi melempari aparat dengan berbagai benda, sehingga polisi membubarkan massa menggunakan gas air mata dan meriam api. Seperti inilah suasana ricuh yang terjadi di kota Bologna, Italia. Para pengunjuk rasa melemparkan petasan, kursi, dan berbagai benda ke arah polisi anti huru-hara. Aparat merespon dengan pentungan gas air mata dan meriam air untuk memaksa massa membubarkan diri. Kerusuhan bermula ketika sebagian peserta aksi yang awalnya berkumpul di Piazza del Nettuno bergerak menuju markas kepolisian dan kantor prefektur di Piazza Roosevelt. Aksi tersebut dipicu oleh kematian Abderrahim Fakir, pengusaha berusia 42 tahun keturunan Maroko, yang meninggal dunia setelah ditangani polisi. Menyusul laporan mengenai seorang pria yang diduga bersikap agresif dan merusak sebuah kendaraan. Menurut laporan, polisi menggunakan semprotan merica memborgol tangan Fakir serta mengikat kedua penggelangan kakinya dengan zip tie sebelum memeriksa kondisinya. Sebuah rekaman warga memperlihatkan Fakir berteriak minta tolong sebelum kehilangan kesadaran. Hingga kini penyebab pasti kematiannya masih belum ditetapkan. Keluarga Fakir mengecam kerusuhan tersebut dan menilai tindakan kekerasan justru menghambat upaya mereka mencari kebenaran dan keadilan. Sementara itu, Kejaksaan Bologna telah membuka penyelidikan terhadap proses penanganan polisi, dengan 2 petugas kepolisian dan 4 tenaga medis masuk dalam prosedur penyelidikan awal. Menteri Dalam Negeri Italia Matteo Piantedosi mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulan dan menegaskan keyakinannya bahwa proses hukum akan mengungkap seluruh fakta terkait insiden tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Mers bantah informasi pertemuan rahasia Rusia-Jerman. Informasinya usai jeda berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan informasinya. Pemirsa, Perdana Menteri baru Inggris Andy Burnham mengawali masa pemerintahannya dengan memimpin rapat kabinet pertama di Downing Street. Susunan menteri yang juga dipilihnya langsung menuai perhatian karena menghadirkan kembali sejumlah tokoh lama dan sosok yang pernah menjadi perdebatan publik. Satu persatu para menteri tiba di Downing Street untuk mengikuti rapat kabinet pertama pemerintahan Burnham. Kehadiran mereka disambut pertanyaan dari para wartawan yang menyoroti legitimasi pemerintah baru serta sumber pendanaan berbagai program yang telah dijanjikan. Meski melakukan perombakan dengan menyingkirkan sejumlah tokoh yang dekat dengan mantan Perdana Menteri Keir Starmer, Burnham tetap mempertahankan beberapa wajah lama di dalam kabinetnya. Mantan Menteri Energi, Ed Miliband, dipromosikan menjadi Menteri Luar Negeri. Sementara Angela Rayner kembali menjabat Menteri Perumahan setelah sebelumnya sempat mundur di tengah kasus pajak properti yang kemudian dinyatakan tidak melanggar hukum. Di kabinet yang sama, Wes Streeting ditunjuk sebagai Menteri Pertahanan, sedangkan Louise Hay kembali ke pemerintah sebagai Chancellor of the Duchy of Lancaster, meski pernah mundur pada tahun 2024 setelah terungkap memiliki riwayat vonis penipuan. Andy Burnham resmi menjabat Perdana Menteri setelah menjadi satu-satunya kandidat yang memperoleh dukungan cukup di Partai Buruh. Sesuai aturan di Inggris, pemilu berikutnya tidak wajib digelar hingga tahun 2029, meski pemerintah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan lebih awal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Kanselir Jerman Friedrich Merz membantah mengetahui laporan mengenai dugaan pertemuan tertutup antara tokoh-tokoh Jerman dan Rusia di Baku, Azerbaijan. Isu ini mencuat setelah sejumlah media melaporkan adanya kontak informal di tengah mendeknya upaya diplomasi untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina. Pernyataan tersebut disampaikan Merz saat konferensi pers bersama Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev di Berlin.
Laporan mengenai dugaan pertemuan tertutup di Baku menarik perhatian publik karena muncul di tengah kebuntuan proses diplomasi antara Rusia dan Ukraina yang hingga kini belum menunjukkan terobosan berarti. Merz menegaskan tidak mengetahui adanya pertemuan yang disebut-sebut berlangsung secara tertutup di Baku. Menurutnya, selama berbulan-bulan Jerman bersama Ukraina dan mitra Eropa telah berupaya mendorong Presiden Rusia Vladimir Putin agar bersedia duduk di meja perundingan. Namun hingga kini upaya tersebut belum mendapat respon positif dari Moskow. Merz menyatakan keputusan untuk mengakhiri perang sepenuhnya berada di tangan pemerintah Rusia. Selama Moskow menolak memulai perundingan damai, Jerman dan negara-negara Eropa akan terus memberikan dukungan kepada Ukraina dalam mempertahankan diri dari agresi Rusia. Ich kann darauf eine ganz einfache Antwort geben. Mir ist von einem solchen Treffen nichts bekannt. Wir machen ja seit Monaten den Versuch, Präsident Putin zu einem Gespräch zu bewegen. Wir haben mehrfach auch auf der europäischen Ebene Gesprächsangebote zusammen mit der Ukraine vorgelegt. Präsident Putin weigert sich, zu solchen Gesprächen zu kommen. Insofern wiederhole ich, was ich auch von dieser Stelle aus in den letzten 14 Monaten immer wieder leider sagen musste. Es liegt allein an der russischen Regierung und am russischen Präsidenten, diesen Krieg zu beenden. Und es liegt allein an ihm, in Gespräche und gegebenenfalls in Friedensverhandlungen einzutreten. Er weigert sich beharrlich, das zu tun. Di sisi lain, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev menyatakan pemerintahnya baru mengetahui dugaan pertemuan itu dari pemberitaan media. Aliyev mengonfirmasi bahwa sejumlah tokoh Jerman dan Rusia memang berada di Baku pada waktu yang sama. Namun ia menegaskan pemerintah Azerbaijan tidak memfasilitasi, mengorganisasi, maupun mengetahui adanya pertemuan tertutup tersebut. Pernyataan kedua pemimpin itu muncul di tengah meningkatnya spekulasi mengenai kemungkinan adanya jalur komunikasi tidak resmi antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik Rusia dan Ukraina. Namun hingga kini belum ada konfirmasi resmi mengenai tujuan maupun hasil dari dugaan pertemuan di Baku tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, lebih dari 57.000 pengungsi di Camp Zaleka, Malawi terancam kehilangan seluruh bantuan pangan dari Program Pangan Dunia mulai Agustus mendatang. Krisis pendanaan global membuat ribuan pengungsi khawatir tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka. Rekaman video memperlihatkan aktivitas warga di kamp pengungsi Zaleka, mulai dari mencuci pakaian, berkebun, hingga berjualan makanan di pasar kamp. Di balik aktivitas tersebut, ketidakpastian menyelimuti kehidupan ribuan pengungsi yang mengandalkan bantuan pangan dari WFP. Program Pangan Dunia menyatakan seluruh bantuan terancam dihentikan apabila tidak ada tambahan dana hingga akhir Agustus. Kondisi ini berisiko membuat puluhan ribu pengungsi kehilangan akses terhadap makanan pokok. There has been a global shortage in funding. There have been aid cuts around the world, and that has caused donors to prioritize assistance. So while we continue to advocate and continue to raise awareness, we are not seeing the type of funding that is required to sustain the needs. Menurut WFP, pemotongan bantuan terjadi akibat krisis pendanaan global yang memaksa negara-negara donor memprioritaskan penyaluran bantuan ke berbagai wilayah krisis di dunia. Pejabat Departemen Pengungsi Malawi menyatakan Camp Zaleka masih menerima sekitar 300 pencari suaka baru setiap bulan. Mayoritas melarikan diri dari konflik yang terus berlangsung di bagian timur Republik Demokratik Kongo. Saat ini sekitar 43.000 dari total penghuni camp berasal dari Republik Demokratik Kongo. Hingga kini, WFP terus mengupayakan tambahan pendanaan agar bantuan pangan bagi para pengungsi tetap dapat dilanjutkan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, penarikan bertahap pasukan Israel dari sejumlah wilayah Lebanon Selatan mulai berlangsung. Tentara Lebanon langsung mengambil alih kendali kota Sreva di tengah kerusakan parah akibat konflik yang terjadi.
Pasukan Lebanon mulai memasuki kota Sreva pada Selasa waktu setempat, menyusul penarikan pasukan Israel dari wilayah yang ditetapkan sebagai area percontohan atau pilot area. Personel militer terlihat mulai mendirikan pos pemeriksaan, serta memeriksa kendaraan yang melintas. Pasukan penjaga perdamaian PBB juga turut berpatroli untuk memantau situasi keamanan. Di sejumlah titik, alat berat masih bekerja membersihkan puing-puing bangunan yang hancur akibat serangan selama konflik. Proses penarikan pasukan ini merupakan bagian dari kesepahaman tiga pihak yang dimediasi Amerika Serikat dengan tentara Lebanon dijadwalkan mengambil alih kendali secara bertahap di Lebanon Selatan. نحن رجعنا على صريفة من شهر تقريبا. صريفة لا كانت محتلة ولا وصلوا عليها ولا قربوا على حدودها حتى. تفاجأنا مثلنا مثل العالم بهذا إنه صريفة من ضمن المنطقة التجريبية. Di bawah kesepahaman ini, tentara Lebanon akan menambah kehadiran pasukan di Lebanon Selatan dan mengambil alih pengamanan secara bertahap seiring penarikan pasukan Israel dari wilayah tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, Garda Revolusi Iran merilis rekaman drone yang juga menampilkan gambar bintang timnas Spanyol Lamine Yamal mengibarkan bendera Palestina. Rekaman ini juga muncul di tengah memanasnya konflik antara Iran dan Amerika Serikat. Rekaman yang dirilis Garda Revolusi Iran memperlihatkan sebuah drone dengan gambar Lamine Yamal mengangkat bendera Palestina. Di badan drone juga tertulis pesan yang menyebut pendukung Palestina dan Iran sebagai juara dunia. Garda Revolusi menyatakan peluncuran ini merupakan bagian dari gelombang ke-24 operasi yang mereka sebut Victory 2. Dalam serangan tersebut, Iran mengaku menggunakan rudal berbahan bakar padat dan cair, serta rudal jelajah dan drone untuk menargetkan pangkalan Amerika Serikat di kawasan. Di sisi lain, Kuwait, Bahrain, dan Yordania menyatakan berhasil mencegat serta menghancurkan sejumlah rudal dan drone Iran yang melintasi wilayah mereka. Sementara itu, Komando Pusat Militer Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan operasi militernya terhadap Iran telah memasuki hari ke-10 secara berturut-turut. CENTCOM menegaskan operasi tersebut dilakukan untuk menjaga keamanan jalur pelayaran internasional di Selat Hormuz. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Perdana Menteri Kuwait Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah mengunjungi Rumah Sakit Al-Adan untuk menjenguk warga yang terluka akibat serangan yang diklaim dilancarkan oleh Iran. Kunjungan ini dilakukan di tengah memanasnya konflik di kawasan Timur Tengah. Dalam kunjungannya, Perdana Menteri Kuwait menyapa dan berbincang langsung dengan para pasien yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Pemerintah Kuwait menegaskan akan memberikan dukungan penuh bagi seluruh korban. Media resmi Kuwait melaporkan, Perdana Menteri memerintahkan pengarahan seluruh kemampuan medis dan teknis untuk memastikan para korban mendapatkan pelayanan dan perawatan terbaik. Sementara itu, Kementerian Listrik Kuwait menyatakan sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air kembali menjadi sasaran serangan yang disebut berasal dari Iran. Serangan tersebut memicu kebakaran di sebagian fasilitas dan merusak sejumlah unit pembangkit listrik. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Kuwait mengatakan sistem pertahanan udaranya berhasil mencegat sejumlah misil dan drone yang juga disebut diluncurkan oleh Iran. Sementara itu, militer Iran merilis rekaman yang juga diklaim menunjukkan peluncuran drone menuju dua pangkalan militer Amerika Serikat di Kuwait. Rangkaian insiden ini semakin meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Meski kedua negara sempat menandatangani nota kesepahaman untuk membuka jalan perundingan, masing-masing pihak kini saling menuduh telah melanggar kesepakatan tersebut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah krisis kemanusiaan yang juga masih berlangsung, puluhan truk bantuan kembali memasuki jalur Gaza melalui perbatasan Rafah. Unit Emirat Arab mengirim hampir 1.000 ton bantuan untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga Palestina. Sebanyak 5 konvoi bantuan kemanusiaan dengan total 62 truk membawa 980 ton logistik memasuki jalur Gaza. Konvoi tersebut melintasi perbatasan Rafah setelah diberangkatkan dari pusat logistik bantuan kemanusiaan Uni Emirat Arab di kota Al-Aris, Mesir. Bantuan yang dikirim meliputi bahan pangan, material hunian sementara, perlengkapan medis, serta berbagai kebutuhan penting lainnya. Seluruh bantuan ditujukan untuk membantu warga Palestina yang terdampak krisis kemanusiaan di Gaza. Pemerintah Uni Emirat Arab menyatakan proses penyaluran dilakukan melalui sistem logistik terpadu agar bantuan dapat diterima, disiapkan, dan dikirim secara cepat ke wilayah yang membutuhkan. Pengiriman ini merupakan bagian dari operasi Sival Rose Night 3 yang diluncurkan pada 5 November 2023 atas arahan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan
sebagai upaya memberikan dukungan kemanusiaan bagi warga Palestina di jalur Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, China juga berhasil menyelesaikan tahap utama pengeboran terowongan bawah laut terpanjang di dunia yang juga membentang di bawah Teluk Jiangsu, kota Qingdao. Pencapaian ini juga menjadi tonggak penting dalam pembangunan infrastruktur yang diharapkan memperkuat konektivitas dan transportasi di wilayah tersebut. Rekaman video memperlihatkan progres pembangunan terowongan mulai dari aktivitas mesin bor raksasa hingga para insinyur yang memantau proses penggalian dari ruang kendali. Proyek ini menghadapi berbagai tantangan teknis, termasuk tekanan air yang sangat tinggi, lapisan batuan keras, serta kondisi tanah retak di bawah dasar teluk. Bagian terowongan hasil pengeboran mencapai kedalaman hingga 96 meter di bawah permukaan laut dan melintasi 22 sesar geologi di dasar teluk Jiangsu. Menurut manajer proyek, mesin bor yang digunakan dilengkapi teknologi baru untuk memindahkan material galian, sistem pemantauan otomatis lumpur dan material, serta analisis dinamis selama proses pengeboran. Teknologi tersebut diklaim mampu mengatasi hambatan seperti penumpukan material galian dan keausan mata bor, sekaligus memastikan terowongan memiliki struktur yang kedap air. Terowongan kedua Teluk Jiangsu memiliki panjang total 17,48 km dengan hampir 10 km diantaranya membentang di bawah dasar laut, menjadikannya proyek terowongan jalan raya bawah laut terpanjang di dunia yang masih dalam pembangunan. Hingga saat ini pembangunan telah mencapai sekitar 70% dan ditargetkan beroperasi pada tahun 2028. Setelah rampung, terowongan ini akan mempercepat akses antara pusat kota Qingdao dan kawasan pantai barat, sekaligus mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran transportasi penumpang maupun logistik. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi lari kucing Downing Street curi perhatian. Informasinya usai jeda berikut ini. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sorotan Dunia dan kita lanjutkan informasinya. Informasi lainnya, pemirsa, seekor kondor Andes betina berhasil diselamatkan petugas kepolisian Chili setelah ditemukan terluka di kawasan pegunungan Las Trancas. Burung yang juga dilindungi ini tidak mampu terbang akibat mengalami cedera dan langsung dievakuasi untuk mendapatkan perawatan khusus. Rekaman yang dirilis pada Selasa waktu setempat memperlihatkan petugas Carabineros Chile berlari mengejar kondor yang berusaha melarikan diri sebelum akhirnya berhasil diamankan dengan hati-hati. Setelah berhasil ditangkap, petugas segera mengaktifkan protokol penyelamatan satwa liar bersama Dinas Pertanian dan Peternakan Chile. Kondor tersebut kemudian dibawa ke fasilitas veteriner untuk menjalani pemeriksaan dan perawatan intensif. Otoritas menyatakan burung ini merupakan kondor Andes betina yang mengalami cedera serius sehingga kehilangan kemampuannya untuk terbang. Setelah kondisinya pulih, tim ahli akan melakukan evaluasi untuk menentukan apakah satwa tersebut layak dikembalikan ke habitat alaminya. Kondor Andes merupakan salah satu burung terbang terbesar di dunia yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem sebagai pemakan bangkai. Karena statusnya yang dilindungi, setiap upaya penyelamatan dan konservasi menjadi langkah penting untuk menjaga kelangsungan populasinya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, seekor paus bungkuk muda ditemukan mati dalam kondisi terlilit jaring ikan di pantai Hornitos di wilayah Antofagasta, Chile. Otoritas kini juga menyelidiki penyebab kematian satwa laut yang dilindungi tersebut serta menduga adanya keterlibatan aktivitas penangkapan ikan. Rekaman drone memperlihatkan bangkai paus bungkuk muda tergeletak di tepi pantai dengan tubuh yang masih terlilit jaring ikan berukuran besar.
Menurut laporan setempat, paus tersebut diperkirakan telah mati selama 5 hari sebelum akhirnya ditemukan oleh seorang warga. Setelah menerima laporan, petugas dari Dinas Lingkungan Megilones, Dinas Perikanan dan Aquakultur Nasional, serta Pusat Riset Fauna Laut dan Pengamatan Satesia datang ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan. Sebagian jaring yang melilit tubuh paus diangkat dan diamankan sebagai barang bukti untuk mendukung proses penyelidikan. Otoritas menduga paus tersebut terperangkap dalam jaring insang yang umum digunakan untuk menangkap ikan todak. Meski dirancang untuk menjerat ikan, jaring jenis ini juga beresiko menjerat satwa laut besar seperti paus dan lumba-lumba. Pemerintah kota Megilones telah mengajukan laporan resmi kepada Serna Pesca untuk mengetahui penyebab pasti kematian paus tersebut dan menentukan apakah ada kelalaian atau aktivitas manusia yang menjadi penyebabnya. Pihak berwenang juga belum menutup kemungkinan keterlibatan kapal penangkap ikan asing yang dapat menyulitkan proses penelusuran asal jaring dan penetapan pihak yang bertanggung jawab. Hasil penyelidikan diharapkan dapat mengungkap penyebab pasti kematian paus bungkuk muda tersebut. Kasus ini kembali menjadi pengingat akan risiko alat tangkap ikan terhadap kehidupan satwa laut dan pentingnya penerapan praktik perikanan yang lebih aman bagi ekosistem laut. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di tengah rapat kabinet pertama Perdana Menteri baru Inggris Andy Burnham, perhatian justru tertuju pada Larry kucing legendaris penghuni Downing Street yang juga kembali memamerkan hasil buruannya di hadapan para wartawan. Dan berikut kisah selengkapnya. Larry, yang menjabat sebagai Chief Mouser atau pemburu tikus resmi di Downing Street, tertangkap kamera membawa seekor tikus mati ke depan para jurnalis. Tingkahnya yang tenang namun penuh percaya diri langsung mencuri perhatian dan menjadi pemandangan yang menghibur. Aksi Larry terjadi bertepatan dengan hari pertama rapat kabinet Andy Burnham sebagai Perdana Menteri Inggris. Meski agenda pemerintah menjadi sorotan, kucing berusia 19 tahun itu kembali menjadi bintang di depan kantor Perdana Menteri. Larry diadopsi dari Battersea Cats and Dogs Home pada tahun 2011 untuk membantu mengendalikan populasi tikus di kediaman resmi Perdana Menteri. Sejak saat itu, ia menjadi salah satu penghuni paling ikonik di Downing Street. Hingga kini, Larry telah menemani 7 Perdana Menteri Inggris mulai dari David Cameron hingga Andy Burnham. Dengan tugasnya sebagai pemburu tikus resmi, Larry masih terus membuktikan bahwa usia bukan halangan untuk menjalankan tugasnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sekelompok ibu muda di kota Kampala, Uganda mengubah limbah debu arang menjadi briket biofuel yang juga lebih murah dan ramah lingkungan. Inisiatif ini tidak hanya membuka peluang usaha, tetapi juga membantu mengurangi penggunaan kayu bakar untuk memasak. Dalam program yang dikelola Lembaga Swadaya Masyarakat Set Her Free, para peserta belajar mencampur debu arang dengan tanah liat dan air, kemudian mencetaknya menjadi briket yang dikeringkan di bawah sinar matahari. Briket tersebut digunakan sebagai alternatif bahan bakar memasak yang lebih hemat, lebih bersih, dan memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan kayu bakar. Robinah Muganzi sebagai pendiri Set Her Free mengajak masyarakat beralih menggunakan briket karena lebih ramah lingkungan dan membantu mengurangi penebangan pohon. Instead of people cutting trees in the forest, I urge them to use briquettes. Briquettes are environment friendly. They even when you use them, they save. So they help us to save our forests, and then they also help you save your money. So we urge people to use them. Menurutnya, lebih dari 5.000 perempuan dan remaja putri telah mendapatkan pelatihan melalui program ini. Selain mempelajari pembuatan briket, mereka juga dibekali berbagai keterampilan untuk membantu meningkatkan kemandirian ekonomi. Lebih dari 90% rumah tangga di Uganda masih mengandalkan kayu bakar untuk memasak. Dengan adanya pengembangan briket biofuel dinilai menjadi salah satu solusi untuk menekan deforestasi, mengurangi polusi udara di dalam rumah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia berharap lebih banyak donatur dapat mendukung program tersebut agar semakin banyak perempuan mendapatkan pelatihan dan kesempatan kerja. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, selama hampir 2 dekade, sebuah restoran keluarga di kota Meksiko konsisten menghadirkan cita rasa khas Kamerun bagi masyarakat Meksiko. Tentunya melalui hidangan tradisional dan juga bumbu otentik yang didatangkan langsung dari Afrika. Restoran ini menjadi jembatan pertukaran budaya antara kedua negara. Rekaman memperlihatkan sosok Lorena, putri dari pasangan pendiri restoran, menata berbagai rempah dan bumbu khas Kamerun di dapur. Beragam hidangan tradisional seperti pisang plantain, ikan, daging, dan sayuran disajikan kepada para pengunjung. Restoran bernama L'Africaine ini didirikan pada tahun 2008 oleh Daniele Tomta dan suaminya Jenny Jaya di kawasan Gustavo Amadero. Menu andalannya antara lain encondre, hidangan berbahan pisang plantain hijau, daging, dan sayuran yang biasa disajikan dalam acara pernikahan, serta taro, masakan berbahan minyak sawit dan daging yang dahulu hanya dihidangkan untuk kalangan bangsawan. Demi menjaga keaslian rasa, sebagian besar rempah dan biji-bijian khas masih didatangkan langsung dari Kamerun, termasuk lada putih penja dan berbagai bumbu tradisional yang jadi ciri khas masakan negara tersebut. Un restaurante, como se llama, L'Africaine, es un restaurante africano de comida fina. O sea, es como tener un sabor de África aquí en la Ciudad de México o en México en general. Queremos que más gente puedan seguir probando de nuestros alimentos y entonces mientras más podemos estar cocinando para la gente que sean extranjeros, que sean nacionales, que vienen de otros países, que vienen de vacaciones. Kehadiran restoran ini berawal dari kesuksesan Daniela Tomta saat mengikuti festival budaya ketika menempuh studi doktoral di Institut Politeknik Nasional Meksiko. Hidangan buatannya saat itu habis terjual dalam waktu kurang dari 20 menit, yang mendorong pasangan tersebut membuka restoran khusus masakan Kamerun. Bagi keluarga pendiri, restoran ini tidak hanya jadi tempat menyajikan makanan, tapi juga sarana memperkenalkan budaya Kamerun, sekaligus memperkuat persahabatan dan pertukaran budaya antara Kamerun dan Meksiko. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, menyusuri pegunungan Batu Merah sambil meluncur di atas seluncur kaca menjadi pengalaman unik yang ditawarkan kawasan wisata Water Ing Dangxia di Provinsi Gansu, Tiongkok. Perpaduan sensasi memacu adrenalin dan juga keindahan alam menjadikan destinasi ini kian digemari oleh wisatawan. Meluncur di atas tebing setinggi sekitar 87 meter, para wisatawan menyusuri seluncur kaca sepanjang 2,5 km menggunakan perahu karet. Lintasan berkelok-kelok ini membawa pengunjung menembus landscape Batu Merah khas Dangxia yang menawan. Sejumlah wisatawan mengaku pengalaman yang mereka rasakan jauh melampaui ekspektasi. Selain memicu adrenalin, pemandangan yang disajikan disebut lebih indah dari yang mereka lihat di media sosial. Kawasan wisata Water Ing Dangxia di Provinsi Gansu dikenal sebagai salah satu destinasi geologi terkenal di Tiongkok. Formasi batu pasir merah yang terbentuk selama jutaan tahun menciptakan tebing, lembah, dan pegunungan batu dengan bentuk yang unik. 6 kawasan Dangxia di Tiongkok telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO sejak tahun 2010. Pemerintah Tiongkok terus mengembangkan geowisata sebagai daya tarik utama untuk mendorong pariwisata domestik dan perekonomian daerah. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, di balik hiruk-pikuk kota Helsinki tersembunyi jaringan bunker sipil yang juga siap digunakan saat kondisi darurat. Beragam fasilitas umum di bawah tanah dapat disulap menjadi tempat pelindungan hanya dalam waktu 72 jam. Di bawah jalanan ibu kota Finlandia, gedung olahraga, taman bermain, area parkir hingga ruang publik dibangun dengan fungsi ganda sebagai bunker sipil. Seluruh fasilitas ini dapat dikosongkan dan diubah menjadi tempat perlindungan dalam waktu 3 hari. Salah satu contohnya adalah Arena Center Hakanimi yang memiliki area bermain anak, gym, dan lapangan olahraga di bawah tanah. Saat darurat, seluruh area tersebut dapat diubah menjadi bunker untuk melindungi warga.
Bagi warga Helsinki, keberadaan bunker sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka menilai kesiapsiagaan pemerintah memberikan rasa aman meski fasilitas tersebut jarang dipikirkan dalam aktivitas harian. I think so that we are more prepared than maybe some other countries, but you don't even know when something happens, like how everything goes. But it's good that there's some I think we take those things pretty seriously, the government level. So it seems to be good, but yeah, I'm not feeling any danger right now. So I guess in everyday life you don't really think about it, but when you start thinking more about this stuff, it does give you some sense of security for sure. Knowing that there's so many, and I mean we've been taught in school and stuff that there's shelters for basically everyone. So yeah, it makes you feel safe, but it's not something you think about every day. Finlandia memiliki lebih dari 50.000 bunker sipil. Khusus di Helsinki, terdapat lebih dari 5.500 bunker dengan kapasitas hampir 1 juta orang, melampaui jumlah penduduk kotanya. Berdasarkan undang-undang, setiap fasilitas berfungsi ganda wajib siap diaktifkan menjadi bunker dalam waktu 72 jam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kecanggihan kecerdasan buatan kembali menjadi sorotan dunia. Dalam World Artificial Intelligence Conference 2026, ratusan teknologi terbaru dipamerkan dengan robot humanoid dan robot anjing menjadi bintang utama pameran. Bak menyaksikan masa depan menjadi nyata, pengunjung disuguhkan aksi beragam robot yang mampu menari, bermain sepak bola dan catur, menuang teh, melukis, hingga menjalankan pekerjaan, layanan, dan industri. Tak hanya itu, robot anjing juga memamerkan kemampuan dalam melakukan inspeksi dan operasi lapangan. Dengan dilengkapi lengan robotik, mesin ini kini mampu membantu pemeriksaan jaringan listrik, keamanan, hingga berbagai tugas yang sebelumnya tidak dapat dilakukan. Pameran ini menunjukkan bahwa teknologi embodied AI tak lagi sekadar berada di laboratorium. Kecerdasan buatan kini mulai digunakan di pabrik, gudang, layanan publik, hingga kehidupan sehari-hari. WAIC 2026 menjadi pameran terbesar sepanjang penyelenggaraannya dengan area lebih dari 100.000 meter persegi. Lebih dari 300 produk melakukan debut global, termasuk robot yang mampu bermain musik, memotret, memberikan pijatan, dan berinteraksi langsung dengan pengunjung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam sorotan dunia kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Pesi Rahmadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.